Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 5. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Perhatikan gambar. Ayo berdiskusi. Apa yang ingin kamu ketahui dari gambar di atas? Buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut. Misalnya, bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan? Tukarkan pertanyaanmu dengan pertanyaan temanmu. Jawablah pertanyaan temanmu. Misalnya, apa yang terjadi jika kita terlambat mengembalikan buku yang kita pinjam? Jika kita terlambat mengembalikan buku yang kita pinjam, biasanya akan mendapatkan denda. Tuliskan pertanyaanmu berdasarkan rasa ingin tahumu terhadap gambar di atas. Sekarang, ayo menulis. Tanyakan tata tertib yang berlaku di perpustakaan sekolahmu kepada petugasnya. Tuliskan tata tertib tersebut pada lembar kertas tugas. Lakukan bersama teman kelompokmu. Perhatikan contoh tata tertib yang berlaku di perpustakaan berikut. Menjaga ketenangan di dalam perpustakaan. Dilarang makan dan minum. Mengembalikan buku tepat waktu. Silahkan kalian tuliskan berdasarkan tata tertib yang berlaku di perpustakaan sekolahmu. Sekarang, ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu dalam mematuhi tata tertib di perpustakaan sekolah. Tuliskan ceritamu itu menggunakan huruf tegak bersambung pada tempat yang tersedia. Perhatikan contoh berikut. Setiap waktu istirahat, saya selalu membaca buku di perpustakaan. Saya selalu menjaga ketenangan. Di dalam perpustakaan, saya tidak pernah membawa makanan atau minuman. Ketika meminjam buku, saya selalu mengembalikan tepat waktu. Silahkan kalian menuliskan berdasarkan pengalamanmu dalam mematuhi tata tertib di perpustakaan sekolah. Bacalah dengan suara nyaring kalimat di bawah ini. Aku anak yang menaati peraturan di sekolah. Sekali lagi dengan suara yang lebih nyaring. Aku anak yang menaati peraturan di sekolah. Ya, luar biasa. Sekarang ayo membaca. Hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan. Namun Udin dan Benny mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka. Memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Terdapat beberapa nama orang pada bacaan di atas. Siapa sajakah nama dalam cerita di atas?
1. Lani. 2. Udin. 3. Benny. 4. Siti. 5. Dayu. Selain digunakan pada awal kalimat, nama hari dan nama bulan, huruf kapital juga digunakan ketika menuliskan nama orang. Selanjutnya, ayo berlatih. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Lingkari nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital. 1. Lina dan Dayu selalu datang tepat waktu. 2. Pada hari Senin, Udin lupa membawa pekerjaan rumahnya. 3. Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi bersama. 4. Benny bersama dengan Udin membaca di depan kelas. 5. Ibu Tati menulis di papan tulis. Selanjutnya, susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Gunakan huruf tegak sambung. Perhatikan contoh. Membaca, puisi, cerita, buku. Kalimat yang benar adalah Susi membaca buku cerita. Nomor 1. Ibu mengerjakan. Lani, PR, membantu. Kalimat yang benar adalah Ibu membantu Lani mengerjakan PR. Nomor 2. Datang ke sekolah. Udin dan Benny tepat waktu. Kalimat yang benar adalah Udin dan Benny datang ke sekolah tepat waktu. Nomor 3. Dayu suka menyontek tidak. Kalimat yang benar adalah Dayu tidak suka menyontek. Nomor 4. Berdiskusi. Siti, Dayu, dan Lani. Kelas di dalam. Kalimat yang benar adalah Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi di dalam kelas. Nomor 5. Boneka menggambar. Ibu Tati di papan tulis. Kalimat yang benar adalah Ibu Tati menggambar boneka di papan tulis. Jangan lupa gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Jangan lupa tanda titik di akhir kalimat. Sekarang, ayo mengamati. Berlari sangat menyenangkan dan menyehatkan. Berlari dapat dilakukan di lapangan atau tempat bermain. Berlari di dalam kelas tidak boleh dilakukan karena berbahaya. Banyak sekali macam gerak dalam berlari. Perhatikan gambar dan coba ikuti. 1. Lari di tempat. Perhatikan gerakan anak dalam gambar. Apakah dia berpindah tempat? Tidak. Setinggi apakah lutut anak pada gambar diangkat? Lutut diangkat setinggi di bawah pinggang. Lakukan gerakan lari di tempat seperti gambar dengan hitungan 8 kali. 2. Lari di tempat dengan lutut terangkat. Perhatikan gerakan anak pada gambar.
Apakah dia berpindah tempat? Tidak. Setinggi apakah lutut anak pada gambar terangkat? Lutut diangkat setinggi pinggang. Lakukan gerakan lari di tempat dengan lutut terangkat dengan hitungan 8 kali. 3. Lari cepat. Perhatikan gerakan anak pada gambar. Apakah dia berpindah tempat? Ya. Kemanakah arah berlari anak pada gambar? Berlari lurus ke depan ke arah garis finish. Lakukan gerakan lari cepat menuju garis finish. 4. Lari zigzag. Perhatikan gerakan anak pada gambar. Apakah dia berpindah tempat? Ya. Kemanakah arah berlari anak pada gambar? Ke arah kanan dan kiri. Lakukan gerakan lari zigzag seperti gambar dengan hitungan 4 kali ke kanan dan ke kiri. Sekarang, ayo berkreasi. Apakah kamu dapat melakukan keempat macam gerak lari seperti pada gambar sebelumnya? Coba lakukan macam gerakan lari secara bergantian. 1. Lari di tempat. 2. Lari dengan lutut terangkat. 3. Lari cepat. 4. Lari zigzag. 5. Lakukan gerakan lari dengan diiringi lagu. 6. Ikuti petunjuk gurumu. Sekarang, ayo renungkan. Tuliskan kegiatan yang paling kamu sukai pada hari ini. Tuliskan juga yang paling sulit kamu lakukan. Tuliskan pada tempat yang sudah disediakan. Selamat merenungkan. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Ada bola, warnanya biru. Selalu berdoa dan bersyukur selalu. Bye-bye.